Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil a'lam wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ala mamari dhuhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan turdi qailaha min ahwali yawmis sihab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa ahusukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu dari sekian banyak kewajiban kita dalam beriktikad atau berkeyakinan, di samping kita wajib mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya malaikat Allah, dan juga kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmah bagi seluruh alam. Di mana Syekh Ali atau Syekh Al-Arif Billah Muhammad Amin Al-Qudri Al-Ardili dalam satu kitabnya Tanwirul Qulub menyebutkan, wa mimma yajibu alaina an na'taqida anna Allah Ta'ala arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Dan dari sekian banyak kewajiban kepada kita adalah untuk mengikatkan, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di mana rahmatnya di Rabbil Alamin anil kufari di dunia, yaitu rahmatnya Allah bagi seluruh alam, ditiadakannya ajab Allah bagi orang-orang kafir di dunia. Wa anil mu'minin darain, dan ditiadakannya ajab di dunia dan akhirat bagi orang Islam. Maka untuk itu perlu kita mengingat sejarah bahwa para nabi dan rasul ketika umatnya membangkang kepada nabinya, membangkang kepada rasulnya, tidak mengikuti dakwah nabinya, maka kemudian umatnya langsung diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam karena membangkang kepada Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan banjir bah. Bukan saja umatnya, bahkan anak dan istrinya pun ikut tenggelam karena tidak mengikuti aturan ataupun ajakan nabinya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, karena umatnya sudah kurang ajar, berbuat maksiat, berdosa dan sebagainya, tidak mengikuti dakwah Nabi Lut, ajab oleh Allah langsung di dunia. Akan tetapi umat Nabi kita Muhammad SAW, siapapun kita yang berbuat dosa saat ini, karena dengan rahmatnya Rasulullah maka ditunda.
ataupun ditiadakan. Dan alhamdulillah bahwa rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW ditiadakan ada bagi orang Islam atau orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minina rahimakumullah. Oleh karena itu, dari sebagian kita umat Islam tidak sedikit yang merayakan peringatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan acara Maulid Nabi. Di mana ada satu riwayat yang diriwayatkan dari hadis dari Aisyah, Dzikrul Anbiya minal ibadah. Karena mengingat sejarah para nabi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Madarij Su'ud karangan Syekh An-Nawawi Al-Baghdadi menyebutkan anal i'tina di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada min a'dhamil qurbat, bahwa kerja keras kita, capek seseorang muslim, hartanya ataupun tenaganya dikeluarkan untuk pelaksanaan perayaan Maulid Nabi, maka itu dihitung min a'dhamil qurbat, bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan cara apa kita merayakan Maulid? Kemudian Syekh An-Nawawi dalam kitabnya melanjutkan wa dzalika yasulu, bahwa Maulid bisa hasil dengan beberapa cara. Pertama, bikin amin to'am, yaitu dengan memberi makan atau berbagi dengan niat kita melaksanakan Maulid Nabi. Yang kedua, biqiraatil Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran, diniatkan sebagai tanda takdim bahwa lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, hasilnya Maulid menurut Nawawi adalah dengan membacakan riwayat atau yang disebut dengan rawi ataupun membaca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimahumullah. Akan tetapi yang jauh lebih penting ketika kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW bersama-sama, kita aplikasikan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Di mana kita umat Islam dari sebagian negeri, sebagian wilayah memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad SAW, sementara tidak sedikit bahkan punya negara yang mencaci dan menghina Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam. Kalau pada penghinaan pelecehan terhadap Islam sudah menjadi realitas saat ini, tidak sedikit dari kaum muslimin di mana berada ataupun simbol-simbol Islam dihinakan oleh sebagian orang yang tidak suka dengan Islam. Dan karena memang misi mereka tidak mengatur disebutkan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta biamillah. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan suka kepada kita kecuali kita belum mengikuti milah atau ajaran mereka. Sudah menjadi misi mereka tidak suka dengan kita sebagai orang Muslim. Maka untuk itu sebagai tanda bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, mari sama-sama kita lakukan perbuatan bagaimana kita membela sesama kita umat Islam. Kita buktikan bahwa kita mampu, kita berusaha, kita awali dari diri kita, dari orang terdekat kita. Bagaimana kita sama-sama untuk menguatkan agama kita, agama hak, yaitu agama Allah, agama Islam. Inna dinna indallahu Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita tidak menutup mata bahwa akhir-akhir ini banyak media yang menutupi kejadian-kejadian yang menghinakan kita, yang menghinakan simbol Islam. Mungkin ini Presiden Prancis yang menghinakan karikatur Nabi kita Muhammad SAW. Itu di luar negeri. Bahkan kita di Indonesia yang katanya mayoritas Muslim, tetapi ternyata kita Muslim terkadang dipinggirkan. Banyak musola, masjid. Memang setahun yang lalu anjing masuk masjid. Ada masjid dicoret-coret
Al-Quran dihinakan. Apa yang terakhir buat kita? Ini tentunya mudah-mudahan prospek kepada diri kita. Kenapa bisa demikian? Di mana Rasulullah SAW menyampaikan tidak ajamat umat di dunia nuziat minha aibatul Islam. Kalau umat Islam sudah tidak mementingkan dunia, segala-galanya materi, jabatan, titel dan sebagainya, maka nuziat minha aibatul Islam, maka hilanglah kehebatan daripada kita bisa memikir. Akan dihilangkan kehebatan Islam manakala kita lebih mencintai dunia, lebih mencintai jabatan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minina. Satu contoh kecil, kita masih lebih senang belanja ke orang-orang yang di luar agama kita karena alasan katanya lebih murah. Tetapi kita melupakan tangga kita, warung-warung kecil yang kita tinggalkan. Kita lebih memilih kepada warung makan yang besar, yang itu belum tentu timbal baliknya kepada kita umat Islam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal dan menjauhkan apa yang menjadi ayat wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa